Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Adelia Nurhamsari, 2. Amalia Khairunisa, 3. Beta Nurlaili. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait implementasi ALKO dan kinerja bank. Untuk yang pertama kali, kita akan menjelaskan terkait pengertian ALMA. ALMA dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh perbankan khususnya pada bank syariah dengan maksud untuk mengoptimalkan struktur neraca dengan menggunakan berbagai alternatif yang tersedia guna memaksimalkan nilai laba sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi ke depannya menjadi sekecil mungkin. Untuk yang kedua yakni pengertian ALKO. ALKO merupakan singkatan dari Asset and Liability Management Committee. ALKO sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu unit yang dibentuk oleh pihak perbankan yang saling bekerja sama dalam menjalankan perencanaan yang telah disepakati bersama. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Amalia Khairunisa. Selanjutnya yaitu tugas, wewenang, dan tanggung jawab ALKO. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab ALKO yang pertama yaitu menetapkan tujuan publik atau global, menyusun strategi dan kebijakan, memberikan petunjuk pengelolaan dan pengendalian keuangan, sekaligus kewajiban bank berbasis pengendalian risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko tukar, serta risiko portofolio. Yang kedua, meninjau dan mengkaji ulang pedoman kebijakan bank yang telah disusun secara berkesinambungan dengan ruang lingkup ALMA sesuai dengan tujuan dan perkembangan bank. Yang ketiga yaitu meninjau dan mengkaji ulang struktur neraca, risiko, serta exposure asset liability management. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab ALKO yang keempat yaitu mengamati perkiraan serta proyeksi kondisi ekonomi, suku bunga, nilai tukar, dan valuta asing guna menetapkan kebijakan. Yang kelima, melakukan kajian ulang terkait pricing aktiva dan pasiva guna mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimalisir biaya dana, serta memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA perbankan syariah. Yang keenam yaitu mengevaluasi, mengembangkan, dan menetapkan posisi aset dan liabilitas manajemen untuk memastikan bahwa hasil risk taking position sudah konsisten dengan tujuan pengelolaan. Yang ketujuh yaitu mengamati serta menetapkan suku bunga pinjaman dan bunga dana. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab ALKO yang kedelapan yaitu menetapkan biaya transfer dana internal atau biaya rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang. Yang kesembilan yaitu meninjau kembali kinerja dan posisi kekayaan atau harta dalam aset liability management terhadap tujuan bank, keputusan internal, maupun terhadap kepatuhan regulasi bank. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab ALKO yang terakhir yaitu mengadakan penyesuaian strategi, batasan, dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam mencapai tujuan dari aset dan liability management serta tujuan bank. Selanjutnya, kasus penerapan ALKO. Nah, di sini terdapat contoh kasus tentang penerapan ALKO, yaitu kasusnya tentang menurunnya kinerja perbankan di tahun 2012 sampai tahun 2018. Hal itu dapat ditunjukkan dengan peningkatan kredit macet yang awalnya 30 triliun di tahun 2011 lalu naik hingga menjadi 80 triliun di tahun 2018. Kalau dilihat dari naiknya itu berarti 50 triliun itu dalam masa 7 tahunan.
triliun. Kemudian peningkatan kredit macet di perbankan di Indonesia itu juga mengalami penurunan profitabilitas yang di situ ditunjukkan dengan penurunan laba setelah pajak yang awalnya di situ 110 triliun di tahun 2012, nah turun menjadi 95 triliun di tahun 2018. Dari kasus tersebut semua itu dapat terjadi karena di situ kurang maksimalnya penerapan aset liability management komite pada bank tersebut. Nah, penerapan itu kasus itu jika tidak segera ditindaklanjuti, maka kasusnya akan menyebabkan penurunan aset pada neraca yang terus-menerus dan mengakibatkan krisis keuangan yang nantinya di situ dapat berdampak pada kesejahteraan hidup khalayak umum, khususnya pada masyarakat Indonesia sendiri. Maka kasus itu harus segera diatasi, yaitu dengan memaksimalkan penerapan aset liability management komite pada bank. Kemudian selanjutnya penjabaran kinerja bank syariah di Indonesia. Kinerja keuangan di situ adalah hasil suatu kegiatan operasional yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan. Tujuannya apa? Yaitu tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Manawir itu adalah 1. Untuk mengetahui faktor likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang di situ harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih biar dapat memenuhi. Lalu yang kedua untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu di situ dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila di situ perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendeknya ataupun jangka panjangnya. Lalu yang ketiga untuk mengetahui tingkat rentabilitas dan profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghandilkan laba selama periode tertentu. Yang keempat tujuannya untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yaitu diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya, serta untuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktu, serta kemampuan membayar dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. Mungkin itulah dari kelompok